Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhtasatuhah wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dholalah wa kulla dholalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirta wa qala aidan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Alhamdulillah, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita harus bersyukur kepada Allah malam hari ini atau saat ini kita masih mendapatkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dimudahkan untuk datang, untuk hadir di majelis ilmi ini untuk mencari keridhaan Allah, untuk menambah catatan-catatan kebaikan dan amal soleh kita, dan untuk kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan, yang kita harapkan nanti di akhirat, mendapatkan rahmat belas kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bersyukur karena kita masih diberi nikmat dan bisa mempergunakan nikmat untuk kebaikan-kebaikan, sehingga syukur kita ini perlu untuk kita tingkatkan, untuk kita tambah. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita ini bersyukur kepada Allah, maka Allah akan berikan tambahan-tambahan nikmat atau tambahan-tambahan kebaikan yang kita tidak mengetahuinya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, tetapi kalau kita ini kufur nikmat, maka itu akan menghadapkan diri kita kepada azab yang sangat pedih nanti di hadapan Allah Ta'ala. Maka wajib kita ini bersyukur kepada Allah, baik dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, atau kita pergunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab, yaitu babnya berjudul Babul Istiqomah, bab tentang istiqomah. Ini perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kita kaum muslimin, karena istiqomah inilah yang akan menyebabkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Istiqomah inilah yang akan menyebabkan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, tetapi kalau tidak istiqomah, itu akan menyebabkan kerugian. Nah, kalau sudah mendapati kerugian, yang terjadi adalah penyesalan, penyesalan, dan penyesalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah supaya istiqomah. Di dalam surat Hud ayat 112, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, fastaqim kama umirta, maka
istiqomahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana kamu diperintah. Perintah istiqomah ini meskipun secara khusus di dalam Al-Quran ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga berlaku untuk kita kaum muslimin. Selama tidak ada qarinah atau keterangan pengkhususan kepada Rasulullah SAW bukan untuk yang lain, maka panggilan atau pengkhususan khitab kepada Rasulullah itu juga berlaku kepada umatnya. Nah, termasuk ayat ini 112 dari surat Hud ini, fastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Jadi Rasulullah diperintah untuk istiqomah, kita kaum muslimin juga diperintah untuk istiqomah. Nah, sesuatu yang tidak ada istiqomah itu nanti akan hilang keuntungannya, kesuksesannya, keberuntungannya atau kebahagiaannya akan hilang karena tidak ada istiqomah. Tetapi kalau istiqomah dilakukan, istiqomah dikerjakan, maka akan mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan istiqomah ini maksudnya istiqomah itu adalah berlaku teguh, berlaku lurus, terus menerus ala dinil Islam, berada di atas dinul Islam. Jadi kalau kita diperintah istiqomah, maka kita ini harus hidup lurus sesuai dengan Islam, beramal sesuai dengan Islam. Makanya istiqomah itu adalah luzumul manhaj al-mustaqim. Jadi menetapi jalan yang lurus. Jadi menetapi manhaj yang lurus, yaitu Islam. Jadi kita ini hidup berada di atas Islam dan terus menerus berada di atas Islam. Itulah namanya istiqomah. Jadi kalau misalnya kita mengaku menjadi orang Islam, kita mengaku menjadi orang Islam, tetapi ternyata kita hidup ini tidak di atas Islam, berarti itu tidak istiqomah. Itu namanya tidak istiqomah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin itu diperintah oleh Allah untuk terus menerus hidupnya itu di atas syariat Islam, di atas hukum-hukum Islam, di atas as-syariah al-islamiyah. Dan ini persis bagaimana yang difahami oleh Umar bin Khattab yang beliau menjelaskan tentang al-istiqomah. Istiqomah itu adalah antakuma alal amri wan nahyi. Jadi tegak di atas perintah dan larangan. Artinya kita menjalani Islam ini ada perintah, ada larangan. Kemudian kita tegakkan perintah-perintahnya Allah dan Rasulnya. Kemudian kita tegakkan larangan-larangannya Allah dan Rasulnya. Yang diperintahkan kita kerjakan, kemudian yang dilarang kita tinggalkan. Nah, ketika kita berusaha terus menerus melazimi, menetapi, melakukan amalan-amalan yang disyariatkan, itulah yang dimaksud dengan istiqomah. Salat 5 waktu itu perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Allah mewajibkan kepada kita untuk salat 5 waktu, kita lakukan, kita kerjakan, kita tunaikan. Salat 5 waktu itu terus menerus menurut kemampuan kita. Sampai kapan? Sampai kita tidak mampu sholat. Kapan Bu buatan mampu sholat itu? Buatan mampu sholat itu pada waktu kematian sudah
datang. Lek pun dedet nggih mboten saged salat. Kajeng salat pripun? Wancine disolati. Nah, pun purun siap disolati napa dereng ngeten-ngeten? Berarti harus sholat dulu. Jadi kalau tidak mau disolati dulu harus sholat. Ngoten nggih. Jadi sholat ini perkara yang wajib. Nah itu harus dilakukan terus menerus sampai kapan? Sampai kematian datang. Jadi, sholat terus sampai mati. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian sedekah sesuai dengan kemampuan. Kalau ada rezeki yang bisa disedekahkan, ya disedekahkan. Sampai kapan? Sampai kematian datang. Sedekah terus, sedekah kayak lerene. Memang tidak ada berhentinya, terus menerus. Karena apa? Kebaikannya itu mengalir terus menerus. Nanti akan dilipat gandakan oleh Allah dan akan diberikan oleh Allah nanti di hari akhirat. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan waktu di dunia. Nah, apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berpijak di atasnya. Artinya kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu namanya istiqomah. Sholat dilakukan terus menerus, tidak ada putus, tidak ada hentinya, mengikuti menuruti kewajiban-kewajibannya, syarat-syarat dan rukunnya. Puasa Ramadan juga dikerjakan, ditunaikan pada bulan Ramadan karena itu diwajibkan. Kemudian zakat mafruḍah, zakat yang diwajibkan itu juga dikeluarkan, ditunaikan. Kalau memang Allah berikan kepada kita nilai harta yang wajib untuk dizakati, maka kita wajib mengeluarkan zakat terus menerus, setiap waktunya, setiap tahunnya, setiap masanya, setiap pada waktu wajibnya mengeluarkan zakat. Demikian juga kewajiban yang lain seperti haji. Kalau ada, kalau punya, kalau mampu, manis tato'a ilaihi sabila, maka haji itu hukumnya wajib berhaji ke Baitullah manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Lalu mboten mampu mboten usah rekodaya golek-golek tretek-tretek, mboten mampu sampai direwangi utang-utangan. Kita menjalankan kewajiban syariat ini menurut kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai kadang-kadang menjalankan perintah niku direwangi utang-utang. Kepingin korbannya direwangi dolek duit utangan ngoten. Korban itu yang dipunyai, yang dimiliki, yang dia punya dari harta-harta pemberian Allah. Ada kelebihan diambil sesuai keperluan, kebutuhannya, kok ada lebih-lebihnya, mampu, wajib bagi yang bersangkutan untuk berkorban. Mboten kados kathah-kathah sebagian, mboten kedik napa kathah sebagian niku sampai direwangi utang duit digawe korban, utang duit digawe bayar haji, utang duit dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membebani bebanan syariat itu kecuali menurut kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi sampai kapan ya? Sampai kematian datang. Salat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah, zakat, infak, dan lain-lain sebagainya minat takalif asyariyah, dari bebanan-bebanan syariat itu kita kerjakan, kita lakukan terus menerus sampai kematian datang kepada kita. Termasuk juga kita ngaji ini dilakukan secara terus menerus sampai kapan? Sampai kematian datang kepada kita ini. Karena itu adalah bagian dari perintah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, auli kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap
muslim. Nah, jadi kita diperintahkan oleh Allah ya, apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu kita tunaikan, kita kerjakan secara istiqomah, secara terus menerus. Jadi tidak ada istilahnya itu mandek, berhenti di tengah jalan. Setelah melakukan kebaikan, merasa puas, merasa cukup, kemudian berhenti. Rumaos pun cekap pun kathah pahalane, ganjarane, terus mandek ibadai. Tidak demikian. Ibadah dan amal-amal soleh kita lakukan itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Terus menerus kita kerjakan. Dan itu akan kita dapatkan hasilnya berlipat-lipat nanti di akhirat. Kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala itu akan diberikan oleh Allah, dan kita akan merasa kurang. Nonton ini. Sampai disebutkan di dalam sebuah hadis itu, orang yang mati syahid ditampakkan pahalanya oleh Allah di surga. Dia punya keinginan, ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya perang, saya mati lagi, saya mati lagi, hidupkan kembali ya Allah, saya perang lagi, kemudian saya mati lagi. Kepingin balik ke dunia untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh, karena sudah tahu hasilnya, bahwa orang yang beriman, orang yang beramal soleh terus menerus dalam keimanan dan ibadah amal soleh itu akan diberikan, disempurnakan pahalanya oleh Allah nanti di akhirat. Sehingga berusaha untuk menyemangati, berusaha untuk membuat dirinya itu semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang muncul di tengah-tengah kita ini rasa malas, rasa bosen, terus aras-arasan gitu. Kajenge budal ngaji nih kok gremes, wurung, ngoten. Kajenge napa? Wayahe amal soleh niki kok ngantuk, ngoten. Kadang-kadang ngantuk, aras-arasan, capek-capek, atau karena kesibukan-kesibukan yang mestinya masih bisa ditunda, itu kadang-kadang kita jadikan sebagai alasan untuk menunda-nunda kebaikan dan amal soleh. Nah, ini adalah minal marad fil qalb. Ini termasuk penyakit yang ada di dalam hati. Kita harus berusaha untuk menjadikan iman kita ini kuat, tidak boleh lemah. Karena itu perkara yang lebih baik daripada keimanan itu lemah. Rasulullah SAW mengingatkan, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Orang yang beriman, yang kuat imannya itu lebih baik daripada orang yang beriman tetapi lemah imannya. Karena orang yang beriman yang kuat, imannya kuat, akidahnya kuat, tauhidnya kuat, ketakwaannya kuat, Islamnya kuat, itu wa fi kulli khair lahu. Semuanya itu baginya itu ada kebaikan-kebaikan bagi orang yang beriman. Nah, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan ihris ala ma yanfa'uka, supaya kita ini membuat diri kita ini semangat, menyemangati, semangatilah oleh kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ma yanfa'uka, atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Nah, alaman yang fauka, sesuatu yang bermanfaat itu adalah kebaikan-kebaikan akhirat, amal-amal soleh, ibadah-ibadah, sunnah-sunnah yang sudah sampai kepada kita ilmunya, penjelasannya di dalam Al-Quran dan sunnah. Nah, itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Wal baqiyatus sholihah, sesuatu yang kekal, sesuatu yang nanti itu menyelamatkan, itu adalah amal-amal soleh. Yang bermanfaat itu adalah kebaikan dan amal-amal soleh, amalan kebaikan akhirat. Nah, oleh karena itu kita ngaji, kita tholabul ilmi, kita akan ditunjukkan, kita akan dijelaskan, kita akan diberitahu ini perkara perintah, larangan,
ini hukum Islam, ini syariat Islam, ini halal, ini haram, ini boleh tidak boleh, itu dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya supaya kita ini mengikuti petunjuk, supaya kita itu mengikuti petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun, di dalam surat Al-Baqarah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datang kepada kalian minni, dariku, dari Allah. Jadi Allah mendatangkan sesuatu, hudan berupa petunjuk. Nah, petunjuk itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah petunjuk Allah, Al-Quran dan hadis. Nah, kalau Al-Quran dan hadis sudah datang kepada kita, dibacakan penjelasan-penjelasannya, keterangan-keterangannya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, lalu mengikuti, faman tabi'a hudaya, kita mau mengikuti petunjuknya Allah. Jadi Al-Quran kita baca, kita dengar, lalu kita ikuti petunjuk-petunjuknya. Demikian juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ikuti petunjuk-petunjuknya. Wala fala khaufun alaihim walahum yahzanun, dijamin surga. Nah, kalau sudah masuk surga, la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Kenapa? Hidupnya tenang, karena sudah masuk surga. Walahum yahzanun, hidupnya tentram, tidak susah, tidak sedih. Jadi tidak ada perasaan-perasaan sedih atau susah, ngoten niku tidak ada. Kenapa? Karena sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bidukhulil jannah, dengan masuk surga. Nah, masuk surga mendapatkan rahmatnya Allah itu dengan mengikuti petunjuk-petunjuknya Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian salah satu di antara contoh mengikuti petunjuk Nabi, misalnya bagi yang berkorban, mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, bagi yang berkorban itu tidak boleh mencukur, misalnya mencukur rambutnya dan segala bulu yang ada pada tubuhnya. Demikian juga tidak boleh memotong kuku mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, itu petunjuk Nabi, ya diikuti. Tidak perlu kita mempertanyakan kenapa kok tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh potong kuku. Nah, itu sudah sunnah, itu adalah syariat, itu adalah petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti petunjuk Nabi tentang binatang kurban. Binatang kurban itu usianya adalah musinah. Musinah itu kalau kambing itu umurnya 1 tahun, kemudian kalau sapi itu 2 tahun, kemudian kalau onta ada umurnya lebih dari itu. Dan kalau terpaksa tidak bisa kurban kambing, itu boleh jadaah, yaitu gibas yang berumur 6 bulan, itu kalau terpaksa. Nah, kenapa kok umur-umur untuk yang dikurbankan itu sudah ditentukan? Nah, itu sudah ketentuan syariat, sudah ketentuan. Boten karena ada program penggemukan, ngoten. Misalnya kambingnya usia berapa bulan niku disuntik atau dibikin gemuk, ngoten, sehingga belum berumur, itu karena kelihatan gemuk.
Lalu yang dipilih dalam berkorban ternyata tidak. Ternyata ada ketentuan-ketentuan, dan kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis, tanpa mengedepankan akal pikiran, tanpa mendahulukan logika, akal nalar, tidak, tapi mengedepankan iman, kemudian ketaatan. Dan itu harus kita lakukan, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya itu terus menerus dikerjakan sampai kematian datang dalam keadaan husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi boleh mati, syaratnya cuma satu, mati dalam keadaan Islam. Jadi harus dipastikan kita mati dalam keadaan Islam, jangan sampai mati dalam keadaan tidak Islam, karena itu nanti parah akibatnya, berat akibatnya nanti di hadapan Allah Ta'ala ini. Nah, supaya kita bisa mati dalam keadaan Islam, maka kita harus istiqomah di dalam Islam ini. Menjalankan Islam itu harus istiqomah. Dan istiqomah itu setelah menyatakan diri sebagai orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Sehingga kalau orang mengatakan demikian berarti dia beriman kepada Allah. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Sumastaqamu, nah, setelah mengaku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah dengan baik dan benar, sumastaqamu, kemudian mereka itu istiqomah. Istiqomah itu ya siap menjalani syariat. Setelah mengaku beriman kepada Allah, siap menjalankan bebanan-bebanan syariat dari perintah-perintah dan larangan-larangan, menjalankan Islam sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti menjalankan Islam sesuai petunjuk itu sesuai dengan ilmu, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, ada yang menjalankan Islam tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, menjalankan Islam tapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, malah menyimpang, mengikuti petunjuk-petunjuk yang lain yang tidak ada tuntunannya, tidak ada perintahnya, itu malah dikerjakan. Nah, ketika diingatkan atau dinasihati, jawabannya opo salai, yo ora salah, yo si api ai. Nah, kadang-kadang masih mengedepankan logika, mengedepankan akal pikiran. Padahal Islam itu berdasarkan tuntunan dan keyakinan. Jadi tidak berdasarkan logika, akal pikir, nalar, tidak, tapi mengikuti tuntunan sumber petunjuk, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah demikian, maka Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat itu akan datang kepada mereka. Jadi orang-orang yang beriman, ketika mereka sudah berada pada waktu sakaratul maut, mungkin saged kula jenengan sekseni, saged kula jenengan titeni, lek kula panjenengan pun tumekan pati dewe. Kalau kita ini beriman dengan baik dan benar,
Malaikat itu akan datang kepada kita dengan seruan-seruan yang menyejukkan hati, memberikan kabar-kabar yang menyenangkan kepada orang yang hendak meninggal dunia dalam keadaan beriman, dalam keadaan beriman. Nah niki monggo dititani piyambak-piyambak nggih. Nggih lek malaikate ndugi tenggene kula panjenengan piyambak nggih pripun keadaane? Kalau malaikatnya datang kepada kita ternyata membuat kita khawatir dan takut, berarti kita belum benar imannya. Tetapi kalau kita ini benar imannya, kita akan dibimbing, kita akan disertai, kita akan diarahkan oleh iman kita, oleh ilmu kita ini, dan akan dituntun sehingga malaikat ketika datang itu memberikan kabar gembira. Seperti yang disebutkan di ayat ini, malaikat mengatakan alla takhafu wala tahzanu, tidak usah sedih, tidak usah susah. Nonton, diberi kabar gembira oleh malaikat. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kemudian malaikat mengatakan, bergembiralah kalian dengan surga yang kalian dijanjikan untuk masuk di dalam surga. Kita-kita lek enten seruan kados ngoten, kula jenengan iki seweneng napa mboten kita-kita. Justru maka akan disambut ngoten. Kita akan menyambut ndang cepetno ngoten. Kangen cepetaken. Tapi kalau orang itu tidak beriman, diseru oleh malaikat dengan seruan-seruan yang menyakitkan, seruan-seruan yang membuat orang itu takut. Bahkan Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak beriman ketika malaikat itu datang kepada mereka dengan tenaga, adbarohum wujuhum wa adbarohum, dipukul, akhriju anfusakum, dipukul punggung-punggung mereka oleh para malaikat. Jadi wajah-wajah mereka itu dipukul sama malaikat. Ning secara zahir kula jenengan mboten saged ningali niki perkawis gaib ngoten. Tapi orang yang tidak beriman ketika sakaratul maut susah, betul-betul susah itu. Dipukul oleh para malaikat. Ibaratnya rohnya niku diodot-odot, diolor-olor, menyakitkan ngoten. Disuruh untuk keluar sendiri asalnya. Gak gelem itu diyepuin. Akhriju anfusakum, akhriju anfusakum. Ayo keluar dari diri-diri kalian. Coba kalian keluar ngoten. Di ngoten akan kali para malaikat ngoten ini. Susah, rekosong. Itu bagi orang yang tidak beriman. Tetapi bagi orang yang beriman diberi kabar gembira oleh malaikat. Alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bahkan malaikat mengatakan nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini adalah wali-wali kalian di dunia dan wali-wali kalian nanti di akhirat. Diberi kabar gembira oleh malaikat masuk surga. Kalau sudah masuk surga, walakum fiha ma tastahi anfusukum, semua yang diinginkan akan keturutan. Walakum fiha ma tadaun, jadi yang diinginkan, yang diharapkan, sing dikarepaken niku lho, niku keturutan kalau masuk surga. Nah sing dados pertanyaan ini kula jenengan niku napa niku mesti napa pun mesti mlebu swarga ngeten. Nah, ngoten lho. Sing dados pertanyaane lho wis mesti mlebu swarga napa mboten ngoten. Kan saged ningali awake kula jenengan piyambak. Kira-kira iku pantes napa mboten mlebu swarga niki. Lah niku harus punya keyakinan. Mpun kados sebagian orang ngeten. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa alan nari jahimi. Ngoten nggih. Lah niki lek sareng kula empun kados ngonten. Soale napa niku mboten cetha. Artine napa to kita ten? Artosipun ngeten lho. Ya Allah, kula niki lho mboten pantes mlebu swarga. Ngoten.
ning kula niki mboten kuat mlebu neraka niki. Wis ya napa ya Allah ngoten. Jadi tidak punya tidak punya keyakinan. Jadi masih kabur ngoten niku. Kadang-kadang kita karena tidak tahu guys, angger napa nyanyi ngoten mawon. Artosipun napa? Ya Allah, kula niki mboten pantes mlebu swarga sementara kita diperintah oleh Nabi ya. Idza sa'altumul jannah jannatal firdaus. Kalau minta surga, mintalah surga firdaus. Yakin minta kepada Allah surga firdaus. Jadi mboten usah mamang-mamang. Mboten pantes mlebu swarga ya Allah. Mumpun ngonten. Ya Allah, kula panjenengan lebetaken ten swarga lho. Pasti yakin ngoten lho nggih. Dadi mboten usah ragu-ragu mboten sama mamang. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus. Ya Allah, saya minta kepadamu surga firdaus. Pun sampai akan kula ni mboten pantes mlebu swarga sakare panjenengan ya Allah. Lho rumasane pripun lho ngoten. Wong kita ini minta belas kasih dari Allah. Kita penuh dosa, kita banyak kesalahan. Nah, kita minta pengampunan pangapura saking Gusti Allah. Kemudian kita minta rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus. Nah, bangsul tenggene ayat sing kula sampaiaken niku wau babipun masalah istiqomah. Monggo kula panjenengan menjalankan Islam ini supaya terus-menerus mengikuti petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomah dalam semua persoalan, dalam semua perkara, khususnya dalam menjalankan dinul Islam. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.